konteks itu. Siapa yang tak mampu menjaga datanya, dia bukan pemimpin sejati sebuah negara, dan dia tidak pantas memimpin negara ini. Karena data itu begitu penting, Mas. Once data kita ini berserakan, bertebaran, kita ini udah nggak jadi apa-apa, kita bisa dihajar, dihancurkan semua. Nah itu, begitupun bangsa ini. Kalau dia tidak mampu mengelola datanya, sebenarnya dia sedang menjual negara ini, sedang meluluhlantakkan negara ini. Jadi jangan-jangan ini proyek Pusat Data Nasional sementara ini, jangan-jangan ada praktek korupsinya. Kenapa? Karena nggak logis, Pak BW. Kalau kemudian ini dibuat tanpa ada backup, ini nggak mungkin desainnya begitu gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kembali berbincang di podcast ini. Kali ini kita membincangkan kembali terkait dengan masalah Pusat Data Nasional sementara yang persoalannya sampai sekarang masih menjadi masalah serius ya. Dan kali ini kita berbincang dengan Pak Bambang Wijayanto. Apa kabar Pak BW? Alhamdulillah sehat. Pak BW, hari ini saya baca di berita, itu sampai bicara begini loh. Sepertinya pemerintah lah gitu atau negara tidak mampu untuk memulihkan data yang hilang ataupun karena masalah serangan IT ini. Ini masalah yang sangat serius Pak Billy. Dan banyak kemudian orang mengkaitkan ini bisa jadi serangan dari bandar judi gitu dan lain-lain. Tapi terlepas dari apapun itu, resiko itu selalu ada, Pak Billy. Orang ketika negara mempunyai layanan publik, itu resikonya bisa saja kemudian semua orang bahkan di dunia itu bisa saja melakukan serangan-serangan dan segala macam. Dan itu mestinya dimitigasi dengan benar. Memang kalau kita lihat Pak BW, Pusat Data Nasional kan sedang dibangun ya. Kita tahu ada di Cikarang sedang dibangun, katanya anggaran sekitar 2 triliun lebih ya dari Perancis pinjamannya. Dan teknologinya dari sana. Di Batam juga sedang dipersiapkan setelah itu. Kalau di Cikarang itu katanya 17 Agustus mau diresmikan oleh Pak Presiden ya. Terus di Batam dan kemudian di IKN dan ada satu lagi di NTT atau apa. Cuman itu belum selesai sehingga sedang dibangun. Yang sedang digunakan sekarang ini adalah Pusat Data Nasional Sementara 2 yang kemudian diserang. Tapi persoalannya adalah walaupun pusat data sementara, tapi kan digunakan untuk kegiatan keseharian. Data yang terkolek itu kan data yang privacy, data yang rahasia, data penting. Karena lebih dari 200 kementerian lembaga yang menggunakan layanan dari Pusat Data Nasional ini. Belum lagi kalau kita lihat update segala informasi yang muncul. Kalau kemudian itu diperbaiki butuh waktu berapa lama itu? Karena kan mengkolek data dari layanan publik kan tentu proses yang panjang. Jadi kita bicara isu keamanan, isu efisiensi, efektivitas dan banyak lagi isu-isu lain. Dan dalam logika saya sampai kemudian bisa jebol itu saya yakin persoalannya adalah human error ya. Tapi sampai kemudian lebih dari 5 hari itu tidak bisa berjalan kembali, itu masalah sistem atau desainnya. Dan saya yakin ini ada praktek-praktek korupsi. Pak BW bisa memberikan catatan apa soal ini? Baik, yang jarang orang menyentuh, mendiskusikan Pusat Data Nasional ini adalah apa itu data. Dan bagaimana meletakkan data itu dalam konstelasi ketatanegaraan kita. Oke. Itu belum Mas. Ya. Dalam perbincangan, orang mengatakan data is a new oil. Bahkan data is the gold in the state modern. Dan faktanya bisa dijual kan. Yes. Yeah. Nah, tapi yang sebenarnya data bagi negara, bangsa dan rakyat ini itu sebenarnya letak kedaulatan rakyatnya di situ. Oke, ya. Itu yang orang belum meletakkan data dalam konteks itu. Siapa yang tak mampu menjaga datanya, dia bukan pemimpin sejati sebuah negara, dan dia tidak pantas memimpin negara ini.
Karena data itu begitu penting, Mas. Once data kita ini berserakan, bertebaran, kita ini udah nggak jadi apa-apa, kita bisa dihajar, dihancurkan semua. Nah itu, begitupun bangsa ini. Kalau dia tidak mampu mengelola datanya, sebenarnya dia sedang menjual negara ini, sedang meluluhlantakkan negara ini. Jadi menempatkan itu dulu tuh. Sebab kalau tidak ada kesadaran itu, kita memperlakukan data itu ya seperti business as usual. Nah itu dulu tuh ya dirombak dulu gitu data itu sekarang menjadi sesuatu. Dia bukan hanya oil, tapi dia adalah pusat di mana kehancuran negara itu bisa dimulai. Pak BW, kalau tadi saya katakan soal korupsi, tentunya kita ingat kasus EKTP. Betul. EKTP itu kemudian karena adanya praktek korupsi itu membuat ketunggalan tidak terjamin. Satu itu. Terus yang kedua, akses atas pusat data itu justru sekian lama itu dilakukan oleh orang asing dan mereka melakukan kontrolnya dari luar negeri. Betul. Dan kita hari ini juga mendapatkan informasi dan beberapa terkonfirmasi bahwa data kependudukan kita diperjualbelikan di luar negeri. Ini kan suatu fakta-fakta yang harusnya sudah diketahui dan harusnya menjadi bagian untuk mitigasi resiko. Karena dampaknya juga bisa kemana-mana nih Pak B. Bukan hanya kepentingan privat saja, tapi juga bisa dipakai untuk macam-macam, termasuk juga terkait dengan untuk bisa menggunakan untuk berbuat kejahatan. Kalau kita bicara terkait dengan tadi yang saya katakan bahwa Pusat Data Nasional ini begitu dienskripsi dan kemudian tidak bisa diakses lagi. Kalau ada backup, harusnya backupnya yang muncul tuh. Dan kemudian tetap bisa memberlangsungkan untuk kegiatan layanan publik. Tapi hari ini nggak ada. Dan saya sangat tidak yakin bahwa desain atau perencanaan untuk membuat pusat data sementara ini, pusat data nasional sementara ini sekalipun, itu tanpa backup nggak mungkin. Saya mulai dari ini dulu Mas. Kalau kita tidak punya kesadaran mengenai data dan memaknai data dengan baik, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan koruptif. Itu dulu tuh. Karena kalau kita punya kesadaran terhadap data itu, maka kemudian kita menempatkan data itu sebagai sesuatu yang memang harus betul-betul dilindungi, harus betul-betul dijadikan bagian penting untuk membangun negara ini. Nah di titik itu sebenarnya pertanyaannya adalah gini Mas, di setiap program, proyek pembangunan yang berkaitan dengan data, maka seluruh yang dilakukan itu harus memuat tiga hal. Satu, kehandalan arsitektur terhadap sistem itu harus betul-betul teruji. Dan untuk itu harus ada audit terhadap seluruh sistem itu untuk memastikan bahwa apa yang dibangun, apa yang sedang didesain, ada disiapkan itu memang betul-betul handal. Pada konteks ini, yang pertama ini, yang kaitannya kedua, maka harus ada sistem mitigasi risiko. Yang Mas Novel tadi bilang itu harusnya ada backup. Itu bagian dari mitigasi risiko. Betul. Nah kalau kita tidak punya mitigasi risiko terhadap itu, konyol. Membangun arsitektur mengenai pusat data, tapi kemudian tidak menyiapkan sistem mitigasinya, itu konyol. Dan yang ketiga Mas yang juga jadi penting, ini kombinasi dari dua hal Mas. Orang yang ditempatkan di situ adalah orang-orang yang memahami betul soal technicality dari proses itu, dari data ini. Dan kedua, seluruh proses dan proyek itu harus diaudit supaya tidak ada korupsi di situ. Betul. Nah, kalau itu tidak dilakukan, sebenarnya kita sedang melakukan tindakan koruptif. Dan yang penting sekarang Mas, kita nggak bisa berbohong lagi Mas. Dengan mengatakan bahwa data itu sedang direcovery. No, data itu hilang. Nggak bisa diakses lagi. Nggak bisa diakses lagi. Dan kita anggap sekarang hilang. Kalau nggak bisa diakses kan hilang. Pak BW, kalau dilihat ya, tentunya kita mesti periksa satu persatu nih. Kalau dilihat Pusat Data Nasional sementara ini sebetulnya berlangsung sejak kapan sih? Ada yang bilang 2-3 tahun yang lalu sebenarnya. Dan terus berjalan gitu ya. Melengkapi dan terus berjalan. Jadi kalau bicara ini 2-3 tahun yang lalu, tentunya membangunnya 2 atau 3 tahun yang lalu itu ada proyek. Ada proyek dan ada anggaran negara yang digunakan untuk itu. Kalau kita melihat dari kasus BTS saja, ambil contoh nih Mbak B, karena Kominfo juga kan, sama nih. Ternyata korupsinya begitu mengagetkan kita semua. Dan kalau saya bilang jahat sekali lah gitu. Yang seharusnya
bisa dibangun jaringan-jaringan koneksi internet sampai di area terluar dan terpencil gitu ya. Terluar, terjauh dan terpencil gitu. Itu harus ada koneksi internet. Walaupun mungkin kecepatan datanya sangat rendah ya, masih belum. Tapi paling tidak sudah ada gitu. Tapi kemudian ketika dikerjakan dengan semaunya sendiri, akibatnya kepentingan masyarakat nggak tercapai. Hubungan itu kaitannya dengan banyak hal, ekonomi ya, pendidikan ya, dan banyak lagi yang lain. Dari melihat dari perspektif tadi, saya kok curiga gitu ya, sebagai seorang penyidik ya, mantan penyidik lah Pak BB, saya curiga bahwa jangan-jangan ini proyek Pusat Data Nasional sementara ini, jangan-jangan ada praktek korupsinya. Kenapa? Karena nggak logis Pak BB. Kalau kemudian ini dibuat tanpa ada backup, ini nggak mungkin desainnya begitu gitu. Yang kedua, seandainya backup itu ada, tentunya nggak mungkin kemudian sampai sekian lama nggak berjalan ya. Yang ketiga, seandainya benar beberapa pembicaraan di forum media sosial bahwa ternyata security IT-nya hanya menggunakan Windows, platform yang biasa digunakan komputer biasa gitu ya. Open source ya. Ini kan padahal anggarannya ya saya kira besar lah Babe. Jadi kalau melihat praktek-praktek ini, seperti yang kita sering katakan Babe, bahwa korupsi itu jahatnya kenapa? Karena dia ngambilnya seberapa, kerugiannya ditimbulkan besar sekali. Itu Babe yang menggambarkannya itu. Saya kalau kita membahas yang itu Mas Novel, menurut saya ada 5 langkah nih Mas. Langkah pertama adalah pemerintah berhenti untuk menyatakan bahwa sedang recovery. Katakan saja memang ada masalah besar dan kita perlu call emergency terhadap seluruh putra terbaik bangsa untuk terlibat mengatasi itu. Jadi jangan memproduksi kebohongan terus-menerus Mas, karena ini susah ini. Bagian pertama itu. Bagian yang kedua harus dengan kerendahan hati mengajak tadi call emergency itu mulai melakukan identifikasi. Bahkan melakukan audit. Kenapa sampai terjadi seperti ini? Karena kalau kita tidak bisa menemukan apa problemnya, apa masalahnya, maka ini kan jadi masalah. Ada di beberapa TikTok gitu Mas, dia muncul, ini sudah kami beritahukan sejak beberapa bulan yang lalu dan beberapa tahun yang lalu. Dia buka tuh ininya 2 tahun yang lalu. Itu artinya harus ada kesungguhan untuk bisa memetakan dan mengidentifikasi apa sesungguhnya yang terjadi. Kalau kita tidak bisa memetakan itu, kita nggak bisa cari jalan keluarnya. Jadi bagian kedua, lakukan audit. Audit terhadap sistem itu. Kalau perlu ada forensiknya, bukan sekedar audit. Jadi forensik audit terhadap IT-nya, terhadap sistemnya, arsitekturnya dan macam-macam. Dan itu harus tuh Pak. Itu harus dilakukan. Nah dari situ setelah kedua itu baru yang ketiga Mas. Kalau menurut saya yang ketiga, suka atau tidak suka, sampai sekarang kan kita tidak pernah tahu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap ini. Bertanggung jawab itu bukan hanya orang yang menduduki jabatan dalam status kementeriannya saja, tapi siapa yang memproduksi sistem ini. Kita belum tahu tuh vendor-vendor utamanya siapa, belum tahu semua itu. Dan seolah-olah sekarang perdebatan kita Mas, perdebatan yang ya udah kita sedang recovery, tapi kita tidak di akar problemnya, the roots of the problemnya, itu kita tidak masuk. Jadi bagian ketiga menurut saya harus mulai ditelisik, supaya kemudian kecurigaan masyarakat tidak ada. Karena apa? Yang keempat Mas, yang keempat itu kita harus membangun trust. Oh iya, memang ada kesalahan di sini. Oh iya, kita ingin memperbaiki diri. Oh iya, kita melakukan upaya yang sungguh-sungguh. Kalau tidak ini, yang 3 tadi disebutkan itu sebenarnya untuk bangun trust. Nah kalau itu trust nggak ada Mas, orang bilang kok tipu lagi. Itu problem utama kita sekarang. Nggak ada trust. Baru yang kelima adalah ngumpulin orang-orang terbaik yang tadi saya sebutkan itu. Mari kemudian kita membangun sistem itu, panggil orang-orang terbaik itu, jadikan dia kolaborasi bersama untuk membangun ini dengan melihat ancaman Mas. Kan kemarin kalau kita petakan ancamannya ada 3 Mas ya. Pertama yang sekarang ini terjadi kemungkinan ini personal. Yang melakukan ransomware itu cuma personalnya udah kemampuan kayak gitu. Apalagi nanti kalau itu yang melakukan adalah orang-orang ahli yang dikonsolidasi dari negara tertentu. Sebut aja misalnya Rusia atau Cina. Belum lagi kalau yang sekarang Mas, kalau informasi kemarin kan dari Mas Rido waktu kita diskusi itu. Sekarang sebagian sistem IT kita didesain dan dibentuk
serta kemudian di set up oleh orang di luar ahli-ahli kita. Sehingga keyakinan independensi dia itu nggak ada. Dia cuma dagang aja di situ. Wah, itu ngeri banget. Dan kita tentunya ingat kan beberapa waktu yang lalu dari Amerika ketika pesawat tempurnya F-22 itu katanya satu partnya dibuat di negeri Cina, ternyata dipasangin chip kan. Dan itu kan kemudian menjadi persoalan karena persoalan bangsa itu, persoalan negara tuh. Jangan-jangan kemudian di tempat kita juga ada hal-hal yang serupa gitu. Hal ini kan mestinya mengkhawatirkan karena bisa jadi kemudian terjadi persoalan yang jauh lebih besar, Pak Bewi. Kalau kita bicara terkait dengan tadi Pak Bewi, tentunya dengan adanya pusat data nasional ini sementara ya yang kemudian kena ransomware Pak Bewi ya. Ini kan tentunya menjadi pembelajaran harusnya. Tadi Pak Bewi katakan bagus sekali itu. Memang mesti harus kemudian diakui dengan jujur, kemudian mengundang orang-orang ahli-ahli untuk kemudian menyelesaikan persoalan ini. Kenapa? Karena pusat data nasional yang sedang dibangun, ini kan yang di Cikarang katanya selesai di 17 Agustus mau diresmikan Pak Presiden. Jadi melihat itu mestinya harus diperiksa kembali nih. Yes, setuju. Jangan sampai kemudian persoalan ini terjadi lagi. Kita perlu ingat loh bahwa bobolnya situs-situs pemerintah ini kan enggak sekali ini. Yes, beberapa waktu yang lalu bahkan lembaga-lembaga intelijen, Kementerian Pertahanan pun jebol gitu Pak Bewi. Hal-hal ini tentu kan membahayakan kalau terus terjadi. Apalagi kalau pusat data nasional yang sangat penting dan memadukan itu kemudian justru malah jebol lagi. Ini bukan hanya terkait dengan data saja, tapi juga masalah keuangan, Mbak Bibi. Anggaran yang dikeluarkan besar harusnya bisa berdampak untuk kepentingan yang direncanakan, Mbak Bibi. Kan gitu, Mbak Bibi. Kan ada yang pertama gini, Mas. Kita ini masih terjebak dan suka sekali flexing dan doxing proyek-proyek mercusuar. Iya. Ini proyek gue loh. Ini harus tanggal 17 Agustus loh, harus diingat kayak gitu loh. Sementara kita lupa pada detail. Apakah ketika ini di launching bukan sekedar tanggalnya dan karena masa jabatannya, tapi apakah ini benar-benar sudah siap? Semua kemudian siap yang sungguh-sungguh siap dengan dilihat mitigasi risikonya macam-macam. Itu bagian yang pertama yang mesti jelas kayak itu. Terus yang kedua, Mas. Ini kan harusnya menjadi proyek, justru ini yang harus jadi proyek strategis nasional, Mas. Iya. Dan kalau dia proyek strategis nasional kan artinya memang resource nasionalnya ada di situ, tapi kemudian dibuka secara jelas. Berapa biayanya, siapa yang melakukan itu supaya kemudian semua pihak itu ikut terlibat untuk memastikan proyek ini sukses. Betul. Nah, itu yang menurut saya ini kayak orang gelap nih, Mas. Kalau udah gelap kayak gini, kalau nggak dibawa ke ruang terang, wah itu kegelapan itu mulai transaksi, ketidakadilan dan transaksi keuangan itu menjadi sesuatu yang jadi menarik untuk dilanjut. Terus yang bagian yang saya ngeri lagi gini, Mas. Ada yang disebut dengan strategic corruptions. Di mana negara-negara yang mempunyai knowledge dan know-how lebih bagus, itu sengaja menyuap pejabat-pejabat di suatu negara supaya proyek-proyeknya itu diberikan oleh mereka. Tapi dengan mereka mendapatkan proyek itu, dia bisa mengontrol negara itu secara tidak langsung. Nah, yang saya khawatir, saya kembangkan dari pernyataan Mas, kalau yang terjadi adalah strategic corruption, memang proyek ini sedari awal mau dikuasai. Dijadiin bancaan di sini, terus dikuasai oleh negara-negara lain yang punya kepentingan terhadap Indonesia sebagai pasar. Menarik nih Pak Bewi. Kalau bicara terkait dengan hal yang Pak Bewi katakan tadi, saya kok jadi kembali berpikir nih. Tadi yang saya dapat informasi bahwa yang di Cikarang ini kan yang ngerjakan dari Perancis karena ada pinjaman dari sana, teknologinya mungkin dari sana. Yang di Batam katanya dari Korea, begitu juga dengan yang di IKN. Ini katanya ya, tentunya perlu dikonfirmasi lagi. Tapi terlepas dari negara manapun atau pihak asing manapun, kita kan tentunya tahu bahwa putra terbaik Indonesia banyak yang punya kemampuan untuk itu. Kita punya banyak cara untuk bikin teknologi yang aman atau membuat combine dari beberapa teknologi yang ada. Pak Bewi tentu ingat kan ketika Pak Bewi menjadi pimpinan KPK, alat penyadapan dari KPK kan tidak dibeli saja begitu, tapi dilakukan combine agar bisa lebih sesuai dengan kebutuhan dan tentunya terkait dengan keamanan penggunaan agar tidak diakses pihak asing. Tentunya hal begitu mesti dilakukan. Pak Bewi gimana menanggapi itu? Yang pertama kan sebenarnya gini, Mas.
Kita harus tahu kebutuhan kita apa. Iya, iya, iya. Satu itu. Terus yang kedua waktu zaman di KPK saya ingat banget. Saya beberapa kali ikut di international festival teknologi tertentu untuk datang. Kita mau belanja isu, mau belanja apa sih, ide apa sih yang berkembang gitu. Jadi kita mendetek betul bagaimana perkembangan teknologi dan siapa pemain-pemainnya di situ. Iya, iya, iya. Nah, terus yang ketiga, Mas, yang juga penting. KPK tuh bukan sok jago sendiri, dia punya teman-teman yang membantu dia untuk kalau ini harus bikinnya di sini. Jadi kalangan profesional yang secara independen dan integritasnya diakui, dia membantu. Jadi tidak KPK sendiri, Mas. Yang dari sini, dari kemudian kebutuhan kita itu dikaitkan dengan perkembangan teknologi, ada kompatibilitas, kemudian dirakit oleh orang-orang yang memang integritasnya merah putih banget gitu. Iya. Nah, itu kombinasi itu saya nggak tahu yang saya menduga nggak ada sih, cuman mestinya sih kayak gitu. Dan memang idealnya dibuat seperti itu, Pak Beo ya. Dan kalau kita lihat dari Pusat Data Nasional ini dari kalau kemudian dilakukan oleh satu pihak, Pak Beo. Artinya peluang pihak tertentu untuk meletakkan sesuatu ya Pak Beo ya, untuk bisa punya akses tersendiri. Ini kan terbuka itu Pak Beo. Ada 3, Mas. Satu, dia punya akses yang tersembunyi. Terus yang kedua, dia kemudian bisa mengunci, Mas. Oke. Kalau ini berhadapan dengan gua kunci. Ya. Terus yang ketiga, jangan lupa, Mas, bisnis spionase juga, Mas. Dia tidak hanya untuk dirinya, tapi dia bisa juga jual ke tempat lain. Jadi kebetulan Indonesia ngelawan siapa yang kebetulan sahabatnya Prancis atau sahabatnya Korea, selesai juga gitu. Iya. Pak Beo, seandainya nih, saya mau minta pandangan Pak Beo. Kalau seandainya ada praktek korupsi dalam pengadaannya, contohnya yang kemarin lah, PDNS 2 ya kan, dan kemudian ada praktek korupsi. Tentunya mungkin korupsi kan jelas dia mengambil nilai tertentu dalam pengadaannya, seandainya nih Pak Beo ya. Tapi kemudian ketika terjadi dampaknya kan besar sekali nih Pak Beo. Bagaimana memandang terhadap pertanggungjawaban atas kerugian terkait dengan hal yang seperti itu Pak Beo? Maka kemudian kalau menurut saya kita harus melihat ini bukan sekedar kerugian negara, tapi kerugian perekonomian negara. Bahkan kerugian kedaulatan negara. Jadi perekonomian diletakkan dalam itu karena yang harus dihitung itu kan adalah dampak kerusakan, magnitude dampak dari kejahatan ini, bukan sekedar kerugian keuangan negaranya. Jadi magnitude dampaknya, dan itu sudah terjadi, Mas, kerugian di dalam itu. Betul. Itu bisa dihitung tuh, Mas. Akibat ini imigrasi kemarin kan kolaps. Akibat itu kemudian orang harus sekian jam ini pesawat banyak terdelay banyak. Itu semuanya itu bisa dihitung. Jadi perhitungan ekonomik mengenai itu. Terus yang ketiga adalah recovery itu kan perlu biaya, Mas. Betul. Sehingga dia harus kemudian dibebani juga tanggung jawab untuk melakukan rehabilitasi terhadap kerugian itu kan bisa dihitung. Jangan kemudian beban kerugian diberikan kepada negara dan dibagi kepada masyarakat untuk tanggung jawab masing-masing. Ya, menarik sekali Pak Beo. Tentunya kita berharap setelah proses ini atau segera setelah ini perlu dilakukan audit forensik atas proses IT-nya untuk melihat siapa yang kenapa dan siapa yang harus bertanggung jawab atas persoalan ini, dan juga terkait dengan audit kerugian keuangan negara, audit keuangan lah tentunya, untuk melihat bagaimana penggunaan anggaran negara terkait dengan membangun sistem tadi Pusat Data Nasional sementara, termasuk pusat data yang sedang dibangun. Terima kasih Pak Beo, semoga ini kemudian bisa menjadi kebaikan. Salam integritas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.